kembali lagi kita hari ini untuk beribadah. Nah, sekarang semuanya siapkan hati, siapkan Alkitabnya, kita mau beribadah. Semuanya berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan dari lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Nah, masih tetap berdiri. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Mari kita sama satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memulai ibadah ini pada hari ini. Sekarang Tuhan kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga sampai akhirnya agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri lagi sebelum kita mendengarkan cerita dari Kakak Ita. Sebentar, sekarang kakak mau mengajak kita kembali untuk memuji Tuhan dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong, anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-17. Kakak ulangi, kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-17. Namun
yang akan kita baca pada hari ini yaitu ayat 2, ayat 3, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 10, 11, dan 13. Kakak ulangi, ayat yang akan kita baca pada hari ini yaitu ayat 3, ayat 4, ayat 5, 10, 11, dan 13. Oke, nah kita akan baca secara bersama-sama. Adik-adik yang lain ikuti ya. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 3, 4, 5, 10, 11, dan 13. Firman Tuhan yang berbunyi 1, 2, 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul kalah mereka sampai ke hilir Betkar. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak bahas materi hari ini lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi, kakak mau tanya, gambar ini gambar apa? Ya, betul sekali, gambar salib. Nah, salib mengingatkan orang Kristen tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi, biasanya simbol salib ini dijadikan orang Kristen sebagai tanda yang khusus atau khas bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kita tidak berdoa kepada salib, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, di zaman dulu di kerajaan Israel ada juga benda yang dianggap paling penting dan paling spesial. Apakah itu? Ya, dia adalah tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran dari Tuhan. Jadi tabut perjanjian ini dianggap sangat penting dan sangat spesial bagi umat Israel. Sebagai tanda bahwa Tuhan berada di tengah-tengah bangsa Israel untuk menjaga dan melindungi bangsa Israel. Namun bangsa Israel hanya menjaga, merawat, memelihara tabut perjanjian itu. Mereka tidak berdoa, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya memelihara tabut itu, tetapi hati dan pikiran mereka tertuju kepada para dewa-dewa yang lain, para Baal, para Asitoret, ya. Sehingga Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat kecewa kepada bangsa Israel dan meninggalkan bangsa Israel. Nah, akhirnya pada suatu kali bangsa Israel diserang oleh musuh, yaitu bangsa Filistin. Sehingga bangsa Israel kalah dan tabut perjanjian atau tabut Tuhan itu direbut oleh orang-orang Filistin. Nah, jadi bangsa Israel ketika tabut itu direbut, mereka sangat sedih, tapi kemudian datanglah Samuel untuk menegur
bangsa Israel supaya mereka berbalik untuk beribadah dan berdoa hanya kepada Tuhan. Nah, kemudian bangsa Israel akhirnya menyadari kesalahan mereka dan mereka akhirnya beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi? Nah, setelah bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan di Mizpah, bangsa Filistin datang menyerang bangsa Israel. Namun sesuatu keajaiban yang terjadi, yaitu Tuhan membunyikan guntur dan mengacau balokkan bangsa Filistin, sehingga orang Filistin menjadi takut dan pada saat itu orang Israel mengejar orang Filistin, sehingga orang Filistin menjadi kalah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini kita bisa belajar dan mengetahui bagaimana ketika kita berdoa dan selalu mengarahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa melindungi, Tuhan akan senantiasa menyertai setiap umatnya yang selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi, ketika mereka berdoa dan berbalik menyembah Tuhan, maka Tuhan menyertai bangsa Israel. Jadi adik-adik, mulai saat ini kalian harus rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin rumah ya. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat ayat hafalan dari teman-teman kita yang sudah mengirimkan videonya. Mari kita saksikan. Hai teman-teman, nama saya Abel. Saya dari daerah Pelelu 1. Hari ini saya membaca ayat hafalan yaitu Amsal 23 ayat 19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, bye. Teman-teman, saya Alif, saya dari level 3, saya menghafal kitab hafalan yang terdapat dari Amsal 23 ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih. Amsal 23 ayat 19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Hai ketika, apa kabar? Saya membaca hafalan dari Amsal 23 ayat 19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah Kak Tika dan Kakak Ejoti dan Kakak Dina dan Kakak Menas. Bye. Selamat sore Kakak Tika. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dino dan saya ingin menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 23 ayat 19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Amsal 23 ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih, dadah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Saya akan menghafal hafalan saya yaitu Amsal 23 ayat 19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, sekarang saya akan bacakan ayat hafalan yaitu terambil dalam kitab Amsal 23 ayat 19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah
dan jadilah bijaksana. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Steven. Saya menghafal ayat hafalan saya, yaitu Amsal 23 ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkan hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arlin. Saya dari Daftar 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Amsal 23 ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Halo teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 23 ayat 19 berbunyi, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Nama saya Yazafia. Saya dari Dapur Kita. Saya mau menghafal Amsal 23 ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai teman-teman, nama saya Juta. Saya dari Dapur 1. Saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Tian. Saya dari daerah Pelayanan 1. Saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 23 ayat 19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak-kakak semua, saya Mesya. Saya mau menghafal hafalan yang dikasih sama kakak, yaitu terambil dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Nah, sekarang tugas untuk minggu ini yaitu kalian mengirimkan fotonya kalian ketika kalian berdoa atau beribadah dan bahkan sedang membaca Alkitab. Jadi minta tolong oleh kakaknya, oleh mamanya atau papanya untuk memfoto kalian ketika kalian sedang berdoa, membaca Alkitab atau beribadah. Setelah itu kalian kirimkan ke kakak pengasuhnya ya, jangan lupa. Wah, sungguh luar biasa cerita tentang Samuel dari Kak Ita pada hari ini. Bagaimana menurut Kak Dina? Betul sekali Kakak Menas. Hari ini kembali lagi kita firman Tuhan mengajarkan kita jika kita mau mengaku dosa kita, Tuhan akan memberkati kita dan setiap yang kita kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Untuk itu, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dari lagu Mari bersyukur. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan
Dia baik padaku, dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita akan doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat betul-betul kami pahami dengan baik, mengerti dengan baik, dan ajarlah kami untuk menjadi anak yang senantiasa beribadah kepadamu, senantiasa mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Dan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Engkau kiranya memberkati persembahan kami ini, kiranya dapat berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat kami, anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah, Engkau tetap memberikan kami semangat, memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran, agar kami boleh melakukan kegiatan proses belajar mengajar dari rumah ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin dalam minggu ini berulang tahun. Engkau memberkati, kiranya di usianya yang baru ini mereka semakin lebih baik dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami. Engkau kiranya memberkati orang tua kami, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan bahkan setiap pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, buat pemerintah kami, bangsa Indonesia, kiranya Engkau memberkati para pemimpin mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, kiranya mereka dapat melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik. Dan juga kami juga memohon Bapa, kiranya Tuhan segera melalukan virus corona ini sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami sedia kala. Tuhan, berikan juga damai sejahtera kepada bangsa kami agar kami juga merasakan damai sejahtera. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, sambut dan sempurnakanlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, saya ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagi satu pujian yang berjudul Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik masih tetap berdiri. Saat ini kita akan berdoa penutup. Semuanya lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk senantiasa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami dalam setiap aktivitas kami, dan
Biarlah Tuhan tetap memberikan kami senantiasa kesehatan, sehingga minggu depan Tuhan kami boleh kembali beribadah. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah jangan lupa untuk ikut dalam ibadah minggu depan. Dan selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Bye-bye.